Anyway, hari ini ada sebuah pesan Tuhan yang saya rindu untuk setiap kita sama-sama belajar. Tapi juga bukan hanya belajar, tapi juga kalau kata firman Tuhan berkata saat Daud hari itu bicara sama Salomo, learn it by heart. Saat kita mungkin bisa belajar dengan pikiran kita bisa belajar dengan knowledge kita. Tapi lebih dari itu, ada yang seorang ayah Daud memberikan petuah kepada Salomo berkata, learn it by heart. Gak masuk akal. Harusnya yang namanya belajar itu pakai pikiran. Harusnya yang namanya belajar itu pakai otak. Saat saya lagi kuliah, saya duduk di kelas pelajaran A, B, C, D, E, F, G, maka saya akan belajar, saya akan konsentrasi dengan otak saya. Tapi hari itu seorang Raja Daud, seorang ayah yang memberikan petuah kepada anaknya, dia berkata, learn it by heart. Hari ini saya mau ajak kita semua belajar, bukan hanya dari pikiran kita. Mungkin jengkal dari hati ke kepala ini mungkin cuma sedikit, mungkin cuma berapa senti lah. Tapi saudara, untuk menurunkan dari kepala, dari pengertian kita sampai ke hati, ternyata butuh proses yang cukup panjang. Ternyata butuh proses yang sangat panjang bahkan. Daud learn it by hard way lah orang bilang. Daud belajar dengan cara yang keras saat dia dididik oleh Tuhan. Dia mengalami banyak proses dalam hidupnya. Tapi apa tujuannya apa? Hanya untuk menurunkan dari kepala ini sampai ke hati. Tapi saat hati kita bisa memahami yang menjadi kerinduan hati Tuhan, itulah sesungguhnya yang dikatakan learn it by heart. Belajar dari hati kita lewat yang namanya hati kita. Saudara, hari ini saya mau ajak kita belajar. Kayaknya belum sah kalau belum ada teka-teki ataupun belum ada jokes. Saya tahu saya sangat buruk dalam menyampaikan lelucon. Jadi please forgive me, tapi rasanya saya belum plong kalau belum memberikan sedikit teka-teki. Saudara, saya mau tanya, hari ini saya bawa hadiah. Saya lebih sepersiapan saudara. Berapa lalu saya cuma kasih air putih. Saya bawa hadiah. Cinta dari saya buat saudara. Saudara, gajah apa yang baik? Betul, siapa yang benar tadi? Enggak jahat, benar. Boleh, boleh. Ini, ya silakan. Silakan, benar. Gajah itu enggak jahat. Oke, gajah itu baik. Oke, thank you so much, God bless you. Oke saudara, hari ini boleh PPT-nya ditampilkan. Hari ini kita mau belajar tentang yang namanya kejujuran hati. Saudara, satu hari saya nonton TikTok. Saya suka nonton TikTok, nggak boleh ngomong merek ya harusnya ya. Saya nonton sebuah platform sosial media dan kemudian hari itu saya ngelihat ada sebuah video. Video ini menunjukkan seorang ibu dan anaknya, dua anaknya. Dan ibu ini lagi gendong adiknya, anak bungsunya. Dia lagi gendong anak bungsunya. Tapi apa yang terjadi saat ibu ini gendong anak bungsunya, anak sulungnya ini tiba-tiba nangis. Anak sulungnya ini tiba-tiba nangis, jerit-jerit dan guling-guling di video itu. Dan kemudian ibu ini taruh anak bungsunya dan dia tanya ke anak sulungnya ini, kamu kenapa? Anak mungkin umur 3 tahun. Dia tanya sama anak sulungnya, kamu kenapa? Dan kemudian yang menakjubkan adalah tiba-tiba anak sulungnya ini berkata sama ibunya, aku kesel, aku marah. Dan ibunya tanya, kamu marah kenapa? Coba jelasin sama ibu. Ibu gak ngerti, mama gak ngerti kamu kenapa. Kamu marah kenapa? Dan tiba-tiba anak umur 3 tahun ini dia berkata, I am jealous. Aku cemburu, aku iri, aku jealous. Kenapa mama lebih banyak waktu buat adik daripada buat saya? Saudara, seorang anak kecil yang hari itu cerita sama mamanya kondisi hatinya. Tapi sesingkat video itu memberkati saya begitu rupa. Dan tiba-tiba Tuhan bicara sama saya, Tuhan berkata, nah tidak banyak orang bisa jujur dengan hatinya sendiri. Saat bahkan anak kecil ini saya mungkin bisa bilang bahwa seringkali kita di budaya timur ini diajarkan untuk pakai topeng. Terlihatlah baik-baik saja. Saat kita ada masalah, terlihatlah seakan-akan kita ini baik-baik saja. Tapi saudara, ada sebuah poin, ada sebuah value, ada sebuah kebenaran firman Tuhan. Yang hari ini Tuhan rindu untuk setiap kita mengerti, yang adalah kejujuran hati. Berapa banyak dari kita yang bisa jujur dengan hati kita sendiri? Kenapa kita harus jujur dengan hati kita sendiri? Boleh di next.
Saudara, saya ajak kita baca sama-sama dari Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Kita baca sama-sama ya saudara, 1, 2, 3. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara, kitab Yeremia berkata betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saudara, kalau saya boleh bilang hari ini, area utama Tuhan untuk bergerak dalam hidup kita, diproses, dididik, diajar. Area utama Tuhan adalah dalam hati kita. Orang mungkin bilang, oh tapi fisikku juga merasakan dididik Tuhan, mungkin sakit atau apa. Tapi utamanya area gerak Tuhan adalah di hati kita. Saat mungkin kita mengalami yang namanya sakit, Tuhan izinkan itu terjadi supaya apa? Supaya hati kita belajar yang namanya iman. Saat kita sakit, supaya hati kita belajar bahwa Dia adalah Tuhan Allah Immanuel, yang meskipun kita nggak sembuh, tapi tetap penyertaannya ada bersama dengan kita. Tapi semua areanya Tuhan adalah dalam hati kita. Tapi masalahnya hati kita, ini adalah hati yang sangat kompleks. Hati kita adalah area yang juga sangat kompleks. Dan bahkan firman Tuhan berkata betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Saudara, hari ini saya harus jujur dengan setiap kita. Tahukah saudara bahwa seringkali hati kita memanipulasi diri kita sendiri? Tahukah kita bahwa seringkali hati kita itu membohongi diri kita sendiri? Karena kita gak terbiasa jujur dengan hati kita sendiri. Seringkali kita gak terbiasa jujur dengan apa yang kita rasakan, dengan apa yang kita alamin. Kita berkata, oh I'm fine, aku baik-baik aja kok. No, you're not fine. Saat kita berkata, enggak, aku baik-baik aja kok. Hidupku enak, aku mengalami semuanya dan aku happy dengan segalanya. Saat orang tanya, how are you? I'm good, thank you. Itu kita diajarin dari kecil. Kita selalu diajarin saat ada orang tanya, how are you? Jawablah meskipun kondisimu baik gak baik, I don't care. Jawablah, I'm fine, thank you. Padahal belum tentu kita sedang baik-baik saja. Dan saudara, kalau kita baca di ayatnya, pada hatinya sudah membatu. Kalau di bahasa Inggrisnya, hatinya desperately sick. Begitu sakit parah, hatinya itu sangat sakit, desperately sick kalau di bahasa Inggris ya. Tapi bahkan firman-Nya berkata, siapakah yang dapat mengetahuinya? Lucunya, bahkan kadang diri kita sendiri pun tidak dapat mengetahuinya. Lucunya, seringkali bahkan kita sendiri pun gak paham bahwa hati kita ini sebenarnya sedang sakit. Bahwa hati kita ini sebenarnya sedang desperately sick. Tapi masalahnya kita diajarkan dan banyak orang berkata, saat hati kita sakit, saat hati kita luka, oh gak apa-apa, waktu akan menyembuhkan. Don't worry, time will heal. Waktu akan menyembuhkan. Saudara, saya beritahu hari ini, masalahnya waktu tidak pernah menyembuhkan. Waktu hanya akan menimbun apa yang kau tidak mau rasakan. Dan waktu hanya akan membuang jauh-jauh apa yang engkau tidak suka untuk rasakan. Dan apa yang meluap-luap engkau akan tekan dan engkau akan timbun begitu rupa. Tapi ternyata itu tidak pernah menyembuhkan. Orang berkata, oh saat aku ditipu orang, hatiku sakit. Oh gak apa-apa, waktu akan menyembuhkan. No saudara, waktu tidak pernah menyembuhkan. Apa yang menyembuhkan? Keberanian kita untuk berhadapan, berdamai, dan berjujur dengan hati kita masing-masing. Saya mau ada sebuah peragaan. Boleh minta tolong? Aduh, thank you banget Pastor Victa. Saya tuh gak enak kalau minta tolong di sini tuh. Pastor Victa terus yang bantuin saya. Thank you so much. Ini bawang nanti ya. Saudara, hari ini di depan saya ada ember atau apapun lah. Saudara, ibaratnya ya, ini tuh seperti kejadian demi kejadian yang melukai hati kita, yang menyakiti hati kita.
Tapi seringkali apa yang kita lakukan? Saat ada hal yang menyakiti hati kita, ada hal yang melukai hati kita. Apa yang kita lakukan? Kita akan berusaha untuk buang itu jauh-jauh. Kita akan berusaha untuk tutupin itu dari semua orang. Kita akan kekepin itu, kita akan sumputin itu. Dan kita akan tutup lembaran itu. Karena saat kita melihatnya lagi, kita akan sedih, kita akan marah, kita akan kecewa. Dan kita akan buang itu jauh-jauh di hati kita. Ibaratnya ini adalah hati kita. Tapi apa yang terjadi saat engkau terus-menerus mengerjakan yang namanya sakit hati, tapi engkau biarkan itu begitu saja, engkau hanya pendam itu dalam hatimu, engkau gak pernah berani untuk bereskan. Maka apa yang terjadi? Hidupmu akan penuh dengan trauma, hidupmu akan penuh dengan sakit hati, hidupmu akan penuh dengan semua yang sampah, dan semua itu akan disimpan dalam hati kita. Dan saat satu waktu, tiba-tiba ada, hidupmu ini udah penuh dengan semua sakit hati. Dan tiba-tiba kadang-kadang cuma ada sebuah senggolan sedikit aja. Atau satu kejadian kecil lain aja. Apa yang akan terjadi? Disenggol sedikit, hidup kita akan meledak. Itu akan meluap dari hidup kita. Itu kenapa banyak orang seringkali, loh aku kan cuma gak nyapa doang. Kok dia marah ya? Loh, aku kan cuma ngomong gini doang. Kamu kilonya naik dikit ya? Kok dia tersinggung sih? Loh, saya kan cuma nanya, kamu makin cantik deh, makin cabi deh. Loh, kok tersinggung sih? Karena mungkin dia punya trauma di masa lalunya yang tidak pernah dibereskan. Tapi saudara, apa yang terjadi saat kita berani jujur dengan hati kita? Kita lihat hati kita, berani berhadapan dengan hati kita. Kita berani untuk buka lagi hati kita satu persatu. Aku pernah kecewa, aku pernah marah. Yes, kejadian itu ternyata menyakitkan buat aku. Tapi kita lipat itu dengan rapih. Aku akan mengampuni. Aku memilih untuk mengampuni. Aku memilih untuk memaafkan. Saat kita berkata, Tuhan, kejadian itu sangat menyakitkan buat aku. Tapi aku memilih untuk membiarkan, aku memilih untuk berdamai. Aku memilih untuk membiarkan dan berdamai dengan setiap itu karena aku tahu itu adalah yang terbaik. Saudara, saat hari itu saya luka dengan Tuhan. Saya bukan luka lagi dengan manusia. Saya luka dengan Tuhan. Karena mama saya masuk penjara. Mama saya meninggal. Papa saya masuk penjara. Tanpa saya sadar, saya marah dengan Tuhan. Tapi saya gak pernah berani untuk hadapi itu. Setiap kali saya mengingat kejadian mama saya meninggal, papa saya masuk penjara, itu akan meluapkan sebuah kemarahan yang begitu dalam di hati saya. Sampai satu titik, saya berani untuk berhadapan dengan hati saya. Dan saya berani buka lagi. Kenapa sih saya marah? Dan saya jujur dengan Tuhan, aku tuh ngerasa engkau tuh gak adil. Aku tuh ngerasa engkau itu bukan Tuhan yang adil. Kenapa engkau izinkan terjadi? Bagi dua lah sama orang lain. Mamaku meninggal, oke, papanya jangan masuk penjara. Aku butuh papa, minimal aku butuh satu figur orang tua. Saya marah Tuhan sama engkau. Saya kecewa Tuhan. Loh, aku nih udah melayani Tuhan, bahkan mamaku pergi ke Jakarta tuh buat berdoa. Tapi kenapa justru di titik mamaku berdoa, engkau justru bawa mamaku pulang? Beda cerita kalau mamaku pergi ke Jakarta untuk happy, having fun. Kecelakaan di jalan. Mungkin aku akan berkata, ya Tuhan, mungkin memang mamaku salah atau apapun. Mamaku pergi ke Jakarta tuh untuk berdoa Tuhan. Perjalanan pulang mamaku meninggal dunia kecelakaan. Aku marah Tuhan sama engkau. Dan saya mulai buka itu satu persatu. Saya mulai berani jujur. Saya mulai berani jujur. Dulunya saudara, setiap kali saya melihat anak lain dicium di depan saya dengan mama papanya. Itu akan membuat saya marah begitu rupa. Dulunya saudara, setiap kali saya melihat ada orang yang punya keluarga yang harmonis, itu akan membuat saya marah. Saya nggak tahu kenapa. Karena saya nggak pernah berani jujur dengan hati saya. Sampai akhirnya saya berani jujur. Dan saya berani hadapi satu persatu. Saya berdamai dengan keadaan dan saya bilang, Tuhan, now I know, sekarang saya tahu semua itu adalah yang terbaik. Dan saat kita hadapi dan jujur satu persatu, apa yang akan terjadi? Hidup kita akan jauh lebih indah. Ini baru saya lakukan sebagian, tapi bahkan sebagian pun saya bisa selipin di sini. Dan tempat ini bisa ditutup sekarang. Baskom ini, ember ini, bukan ember ya, toples ini sekarang bisa ditutup. Kenapa? Karena waktu tidak akan menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu apa? Kejujuran kita dengan hati kita sendiri.
Saudara, saya mau ajak kita buka sebuah firman Tuhan, next. Dari Ayub 40 ayat 1 sampai 6. Hari itu saudara kita tahu cerita Ayub. Ayub mengalami sangat banyak hal, dari orang kaya, dari orang yang hidupnya sempurna, bahkan dia orang yang saleh, kata firman Tuhan berkata. Tidak dipungkiri, dia adalah orang yang saleh. Tapi apa yang terjadi di penghujung dari kitab Ayub? Setelah Ayub kena kusta, kena semuanya borok dan semuanya hancur, hidupnya hancur berantakan. Apa yang terjadi hari itu di Ayub 40 ayat 1 sampai 6. Maka dari badai Tuhan menjawab Ayub, bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau dan engkau memberitahu aku. Kata di bahasa Inggrisnya, face me like a man. Banyak orang ini gak berani berhadapan dengan Tuhan sebagai seorang pria yang dewasa. Kita ini pengennya jadi anak-anak terus. Tapi di situ dibilang, face me like a man. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Mau mempersalahkan Tuhan? Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Bahkan ayat 6 berkata, luapkanlah marahmu yang bergelora. Amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Di bahasa Inggrisnya, English Standard Version, pour out the overflowings of your anger. Saudara, hari itu setelah Ayub melewati sangat banyak hal, tanpa dia sadari, ternyata dia marah sama Tuhan. Ternyata Ayub marah sama Tuhan. Loh, aku ini udah saleh, Tuhan kenapa sih aku ini udah melakukan semua untuk engkau loh. Aku ini orang saleh, aku gak buat dosa ini itu, aku gak macam-macam. Tapi kenapa Tuhan izinkan anak-anakku meninggal, aku kena borok, istriku ninggalin aku, hancur berantakan hidupnya. Dan setelah melewati semuanya, dia tutupi kok. Ayub tutupi kok. Dengan apa? Oh, dengan berpuisi. Aku mengutuki hari kelahiranku. Dengan berpuisi, dengan menutupi dengan kata-kata yang indah. Tapi dia gak pernah berani jujur dengan hatinya. Sampai Tuhan berhadapan dengan Ayub. Dan Tuhan bahkan berkata, luapkanlah marahmu yang bergelora. Ayub, tahu gak sih? Kamu tuh marah. Di ayat yang ketiga, apakah engkau hendak meniadakan pengadilan, mempersalahkan aku supaya engkau dapat membenarkan dirimu. Tuhan nyindir, Tuhan bilang, Ayub, kamu mau nyalahin aku. Karena kamu ngerasa kamu benar, kamu udah melakukan semua yang baik, tapi kenapa Tuhan izinkan banyak hal buruk terjadi dalam hidupku? Dan hari itu Tuhan hadapi Ayub, Tuhan konfrontasi Ayub. Dan Tuhan berkata, luapkanlah marahmu yang bergelora. Aneh ya, kadang-kadang kita berkata, jangan marah, jangan marah. Tapi bahkan hari itu Tuhan berkata, Ayub, kamu jujurlah dengan hati. Kamu tuh marah sama aku, kamu tuh nyalain aku. Karena kamu merasa kamu tuh udah baik, aku gak layak dihukum. Aku gak layak terima semua yang buruk ini terjadi dalam hidupku. Dan hari itu Ayub begitu marah tapi gak pernah berani untuk jujur dengan hatinya. Saudara, hari ini, apakah kita jangan-jangan ternyata adalah orang yang seringkali sulit untuk jujur dengan hati kita sendiri? Saya termasuk salah satu orangnya. Saya termasuk orang yang sulit untuk jujur dengan hati saya sendiri. Tapi kalau saya boleh ibaratkan saudara, hati kita itu seperti bawang. Seperti bawang. Kalau kata lagunya hati seperti donat, hidup seperti donat tanpa Yesus. No, hari ini saya bilang hati kita seperti bawang. Kenapa seperti bawang? Saudara, saya nggak tahu cara ngupasnya ini gimana, bentar ya. Harusnya hari ini jadwal saya adalah browsing di YouTube cara mengupas bawang. Aduh, kok bau ya bawang ya? Emang bau ya? Tahuan kan nggak pernah masuk dapur. Gimana sih cara ngupas bawang? Bisa tangan nggak sih? Atau harus pakai pisau? Bisa ya? Aduh. Nah. Saudara, hati kita ini seperti bawang. Kenapa? Banyak layernya. Seringkali dalam hidup ini Tuhan bawa kita dalam satu masa. Dan saat kita berani jujur dengan hati kita, kita akan buka satu layer lagi, satu lapis lagi dari hati kita. Kita akan buka satu lapis lagi dari hati kita.
Dan kita akan buka lagi, aduh tangan saya bau bawang deh habis ini deh. Kita akan buka satu lapis lagi dari hati kita. Tapi saat kita berani jujur, semakin lama kita akan semakin tahu, oh hatiku ternyata gini ya. Oh ternyata hatiku tuh jahat ya. Oh ternyata hatiku ini gak baik ya. Saudara, buat saya, untuk saya kenal ternyata hati saya ini hati yang gak mau kalah, egois. Saya butuh berapa kali kejadian untuk saya melihat ternyata hatiku ini gak mau kalah ya. Ternyata aku ini adalah orang yang egois ya. Karena apa? Kita berani jujur, kita berani kupas hati kita lagi. Dan satu lapis lagi terbuka, satu lapis lagi terbuka. Aduh, gimana sih? Aduh, emang gini bawang itu? Harusnya bisa gitu kan? Nggak bisa? Oh nggak bisa? Oh thank you so much, ya ampun thank you so much. Kenapa berair sih bawang sih? Harusnya dipotong dulu ya dari rumah ya, biar lapisan-lapisannya langsung mudah ya. Ya gitulah intinya lah. Nah kan kebuka. Tapi hati kita itu seperti ini saudara. Lapis demi lapis, demi lapis, demi lapis. Makanya firman Tuhan berkata betapa liciknya hati. Karena kompleks. Seringkali bahkan kita gak mengenal diri kita, hati kita sendiri. Saudara saya mau berikan sebuah cerita kesaksian. Satu hari saya dari Bandung saudara. Di Bandung itu engkong saya memulai sebuah persekutuan. Sampai hari ini pun masih tetap persekutuan. Udah berapa dari saya belum lahir sampai hari ini, udah 40 tahun mungkin. Saudara engkong saya ini memulai sebuah persekutuan. Dan setelah engkong saya meninggal, maka persekutuan itu dipimpin oleh saya, koko saya, Pak Samuel dan satu lagi tante saya. Dan apa yang terjadi saat kita berempat memimpin sebuah persekutuan. Tapi gak bisa dibohongi. Hari itu saya melihat saudara, koko saya bisa punya banyak orang. Saya memimpin sebuah tim satu divisi di dalam persekutuan itu. Dan koko saya memimpin tim youth. Jadi kebaktian youth, ibadah youth, koko saya youth pastor di sana. Tim saya yang darinya 60 orang, makin lama makin habis. Sampai akhirnya 15 orang. Sampai akhirnya tinggal 10 orang. Koko saya yang dari tadi cuma 5 orang, kebaktiannya semakin rame. Dan semakin lama dia punya 200-300 anak muda di bawah dia. Dan setiap kali saya lihat itu saudara, tanpa saya sadari ternyata saya kesel. Saya kesel kenapa aku cuma ada 15 orang di sekitarku dan kokoku ada ratusan orang di sana, kenapa? Dan saya mulai marah, saya mulai kesel. Setiap kali ada orang datangi, maka orang-orang akan datangi koko saya dan berkata thank you ya, khotbahnya sangat memberkati. Saya di sebelahnya dan saya juga habis khotbah saudara, saya dicuekin. Dan ternyata itu membuat hati saya marah tanpa saya sadari. Sampai satu titik, waktu koko saya lagi di luar, di rumah di kamar. Dan ada orang datang, hai Bevis, hai, aduh thank you ya, aku tuh sangat diberkati dengan khotbahmu, aku sangat diberkati dan sebagainya. Saya langsung masuk ke dalam kamar. Kesel saudara, saya langsung masuk ke dalam kamar. Tapi di titik saya langsung masuk ke dalam kamar. Tiba-tiba Tuhan bicara ke hati saya. Kamu kenapa? Saudara, sebuah pertanyaan itu seperti menampar hidup saya. Kamu kenapa? Dan di situ saya bilang, Tuhan, aku marah. Kenapa kamu marah? Yang hari itu gak pernah saya berani hadapi. Yang selama ini saya selalu lari. Hari itu Tuhan seperti berkata, nah face it, hadapi itu, buka kamu itu kenapa? Dan hari itu saya coba bilang, Tuhan, aku ini cemburu, aku ini iri. Aku iri kenapa kokoku lebih hebat. Aku iri kenapa kokoku khotbah lebih bagus. Aku iri kenapa kokoku punya orang lebih banyak. Aku iri Tuhan, aku marah Tuhan. Tapi hari itu saya pikir Tuhan akan balik marah sama saya karena saya jujur di hadapan Tuhan. Ternyata Tuhan malah berkata, yes, itu yang aku mau saat kamu jujur dengan hatimu sendiri. Seringkali kita gak pernah berani jujur sama hati kita. Kita marah, kita kecewa, tapi ujungnya saya bilang, Tuhan, aku marah, aku kesel sama engkau. Kenapa engkau seakan-akan lebih berkati dia? Kenapa seakan-akan engkau lebih berpihak sama dia daripada sama aku? Kenapa dia lebih hebat? Kenapa dia lebih sukses? Kenapa dia lebih berhasil dalam segala hal daripada aku? Tapi sebuah kemarahan itu saya gak pernah sadari
sampai titik hari itu saya di kamar sendirian dengan Tuhan. Itu sudah berlangsung mungkin berbulan-bulan. Dan detik hari itu saya jujur sama Tuhan. Tuhan berkata, nah, kalian punya panggilan yang berbeda. Kamu gak perlu iri dengan saudara. Kamu gak perlu marah kalau dia lebih hebat. Kalian punya panggilan yang berbeda dan kalian punya waktu dan timing yang berbeda. Sejak hari itu saudara, Tuhan jelaskan begitu banyak hal. Sejak hari itu, setiap kali saya lihat koko saya diurapi Tuhan, berkhotbah dengan sangat dahsyat, saya coba berkata thank you Tuhan. Pakai dia lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Dia emang dipakai Tuhan lebih dahsyat dan saya bersyukur dengan itu. Tapi aku pun mau dipakai Tuhan, pakai aku juga ya Tuhan. Saudara, seringkali kita gak bisa jujur dengan hati kita sendiri. Satu contoh lagi saudara, boleh next. Satu contoh terakhir, Mazmur 51 ayat 5-6. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan dalam dosa. Aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Di bahasa Inggrisnya, for I was born as a sinner. Yes. From the moment my mother conceived me, but you desire honesty from the heart, kata Daud. Saudara, hari itu Daud baru mengalami yang namanya dia jatuh dalam dosa. Daud awalnya gak bisa jujur. Saat dia jatuh dalam dosa, dia ambil Batsheba dan dia berzina begitu rupa. Nabi Nathan datang dan Nabi Nathan bilang, Daud, Raja, aku punya sebuah cerita. Suatu hari ada dua orang, yang satu kaya, yang satu sangat miskin. Yang kaya punya sangat banyak domba, yang miskin cuma punya satu domba. Dan domba itu disayang begitu rupa, makan bersama dengan si orang miskin ini di dalam dari pialanya, dan semuanya disayang begitu rupa, tidur bersama. Tapi satu waktu si kaya ini punya pesta. Si kaya ini punya pesta, orang kaya ini punya pesta. Dan di pesta itu dia mau menyajikan kambing domba. Tapi dia sayang dengan domba yang banyak ini. Akhirnya dia ambil domba yang cuma satu biji nih. Satu ekor ini, maaf. Dia ambil domba yang cuma satu ekor ini. Dia ambil dari si miskin. Dan dia sembelih itu. Dan dia bagikan buat yang lain. Hari itu Daud begitu marah, masih gak sadar kalau itu adalah dirinya. Daud begitu marah dan dia berkata, harusnya itu orang dibunuh. Orang itu harus mati dan dia harus bayar 4 kali lipat dari apa yang dia lakukan. Dan dia gak sadar. Sampai akhirnya Nathan bilang, Daud, itu adalah kamu. Tapi setelah Daud sadar, dia bertobat. Dia tulis Mazmur ini. Dia tulis Mazmur ini dan dia berkata, but you desire honesty from the heart. Daud berkata, aku ini emang pendosa, yes. For I was born a sinner. Aku ini pendosa. Aku sadar Tuhan, aku ini cuma pendosa. And you desire honesty from the heart. Kadang-kadang ya saudara, orang yang gak pernah bisa jujur dengan hatinya, gak akan pernah bisa mempan sama yang namanya teguran. Kenapa? Karena kita bahkan gak sadar kalau kita salah. Karena kita bahkan gak sadar kalau kita ini, ternyata hati kita ini jahat. Kita bahkan gak sadar kalau ternyata dari hati ini mengalir sesuatu yang Tuhan tidak suka. Tapi kita deny itu begitu rupa. Saudara, saat hatimu membohongi engkau gak akan pernah bisa melihat hatimu sendiri. You desire honesty from the heart. Hari ini saudara, saya gak tahu kondisimu seperti apa. Tapi bolehkah hari saya ajak setiap kita, mari take times, lihat lagi ke hati kita. Lihatlah ke hatimu masing-masing dan belajarlah jujur dengan hatimu. Pertanyaannya adalah, apapun yang bothers you, apapun dalam hidup ini yang mengganggu hatimu begitu rupa, saya bisa sedikit pastikan bahwa dan ada something yang sedang ada di dalam, bergejolak di dalam hatimu. Kenapa? Karena kalau hati saya nggak marah, hati saya nggak iri, hati saya beres di hadapan Tuhan, maka saat koko saya dipakai Tuhan dengan dahsyat, saya nggak akan marah. Kalau hati saya beres di hadapan Tuhan, maka saat koko saya punya banyak anak muda di bawahnya, saya nggak akan marah. Saya akan mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan. Tapi saat hati kita nggak beres, apapun di sekeliling kita akan terlihat salah. Apapun di sekeliling kita akan bikin kita marah, akan bikin kita kecewa, akan bikin kita begitu berluap-luap di hadapan Tuhan. Saudara, hari ini firman-Nya berkata, God desire honesty from the heart. Tuhan rindu
untuk kita berani jujur dengan hati kita sendiri masing-masing. Beranikan dirimu saudara untuk jujur. Saat saya jujur sama Tuhan, Tuhan, aku marah karena aku kalah. Gak gampang untuk mengakui kekalahan. Gak gampang untuk mengakui aku ini kalah. Kita keren kali saat kita kalah, kita akan berkata, oh itu kan karena ini, oh itu kan karena ini. Oh itu kan karena kita lihat orang lain sukses dan kita belum sukses. Oh karena aku gak punya modal, oh aku karena bukan ini. Tapi bisakah kita mengakui, ya Tuhan, memang aku kalah, gak apa-apa. Tapi aku pasti punya waktuku sendiri. Aku pasti punya waktuku saat Tuhan akan angkat aku. Tuhan akan bawa aku dengan dahsyat. Hari ini belajar jujur dengan hatimu. Ada sebuah lagu lama yang berkata, saya takut salah nada. Lagunya apa ya? Saya juga lupa. Tuhan ini, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tuh. Tuhan inilah yang aku mau. Mau dulu atau tahu dulu sih? Bentar. Kenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekarang. Dia tahu, tapi dia mau kita jujur. Tuhan inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Saudara, Tuhan tahu hatimu yang paling dalam, yes. Tapi God wants honesty from the heart. Saudara tahu seorang orang tua yang tahu anaknya salah, tahu anaknya melakukan bohong, ambil uang, tahu. Tapi akan beda ceritanya saat anak itu datang dan jujur, Papa, Mama, aku kemarin ngambil uang, aku kemarin nyolong uang. Papa, Mama, kemarin aku bohong, sorry ya. Aku kemarin bohong karena aku gini, aku takut dihukum kalau nilaiku jelek. Aku bohong, Papa, Mama. Kalau Papa, Mama yang benar, mereka bukan akan menghukum anak ini. Tapi justru mereka akan berkata, thank you for your honesty. Terima kasih untuk kejujuran, aku udah tahu kok. Aku udah tahu kamu bohong kok, aku udah tahu kamu salah kok, aku udah tahu kamu nyuri kok. Tapi sebuah kejujuran akan dihargai begitu rupa. Saat itu datang dari yang melakukannya. Saat itu datang dari hati kita sendiri. Saudara, hari ini saya nggak tahu apapun yang sedang kau hadapi, tapi hari ini bolehkah singkat mungkin, mari lihat lagi ke hatimu. Mari lihat lagi ke hati. Apakah selama ini sebenarnya engkau marah sama Tuhan? Mungkin selama ini kita ini kayak Ayub. Kita berkata, Tuhan, aku ini udah melakukan, aku melayani Engkau, aku melakukan hal yang baik, aku melakukan ini, itu. Tapi kenapa Engkau ambil keluargaku, kenapa Engkau ambil ini, kenapa Engkau lakukan ini, kenapa Engkau izinkan aku bangkrut? Kenapa Engkau izinkan aku kehilangan uang? Dan kita ternyata marah dengan Tuhan. Marah dengan Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau gak adil? Dan kita merasa kita orang yang baik, kita merasa orang yang hebat. Saudara, hari ini belajar jujur. Kalau marah bilang marah, gak apa-apa kok. Bilang marah sama Tuhan, Tuhan aku tuh marah loh sebenarnya sama Engkau. Aku kecewa loh Tuhan sama Engkau. Tapi aku mau sembuh Tuhan. Aku mau Engkau beresi hatiku. Tuhan, kenapa aku udah melayani Engkau seumur hidupku, tapi sekarang keluargaku berantakan. Kenapa aku udah lakukan ini, tapi Engkau harus izinkan aku kehilangan uang yang besar. Kenapa Engkau izinkan aku kehilangan pekerjaanku? Dan kita marah. Hari ini mari jujur di hadapan Tuhan. Dia tahu yang terdalam dari hati kita. Dia tahu yang terdalam dari lubuk hati kita yang paling dalam. Tuhan ini lah yang ku tahu. Kau mengenal